tiket yang lain pun saya nggak tahu kemana. Yang penting nanti kalau waktu ada apa-apa ya kita yang bertindak, kita yang bergerak kan. Ya, saya ucapkan. Nah ini saya mau terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain belum datang juga ya, mungkin ada kesibukan. Tapi terima kasih untuk rekan-rekan yang lain yang sudah datang. Ya, mungkin malam ini Iri tadi ada tangkap bus ada. Ada. Bakar sedikit lah ya. Kemudian untuk proses penyelesaian kasus-kasus yang sudah kita laksanakan ini untuk yang khusus di tahun 2021 ini sendiri sudah hampir 23 kasus yang kita ungkap. Nah, hampir 23 kasus yang kita ungkap. Memang ada beberapa banyak penyelesaian kasus-kasus yang diselesaikan secara restoratif justice. Seperti contoh kasus-kasus kekeluargaan, KDRT, mungkin penganiayaan antar keluarga, kemudian beberapa kasus-kasus pengerusakan ataupun perlindungan pengeroyokan yang kita selesaikan juga secara RJ, karena memang salah satunya kita melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tingkatan penyidikan yang lebih jauh. Kemudian kalau secara total sendiri dari tahun 2021 tadi sudah ada 23 kasus. Kemudian untuk di tahun-tahun LP-LP yang juga sudah kita ungkap itu ada sekitar 15 LP yang ada di tahun 2020, kemudian 2019 yang bisa kita ungkap akhirnya di tahun 2021 ini. Contohnya yang terbaru adalah kasus pencurian yang dilaporkan pada tahun 2019. Berkat kinerja penyidik kita, kasus tersebut bisa diungkap kembali sehingga barang buktinya sementara masih diambil oleh penyidik dari Sorong Selatan untuk nanti kita tindak lanjuti lagi. Jadi itu yang seperti saya bilang bahwa Polres Sorong Selatan khususnya Satuan Reserse sendiri itu kita melakukan pekerjaan kita itu betul-betul dengan sepenuh hati, dan dimana kita selalu mencurahkan semua kemampuan yang kita punya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada yang masuk ke kita di reserse tentunya. Nah, contoh hal seperti yang saya bilang, kasus-kasus di tahun 2019 baik itu pencurian ataupun itu penipuan, itu bisa terselesaikan di tahun 2021 ini, karena itu yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa ketika saya masuk ke sini saya melakukan ANET dengan Satuan Reserse, saya melihat kembali LP-LP yang masih menjadi tunggakan di tahun-tahun sebelumnya sambil menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di tahun 2021. Kita tetap juga melakukan penyelidikan untuk di kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya ataupun yang masih menjadi tunggakan, sehingga apabila memang anggapan dari masyarakat bahwa Polres Sorong Selatan khususnya Satuan Reserse tidak bekerja, ya itu hanya asumsi dari masyarakat. Cukup kami dari Satuan Reserse menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu adalah dengan hasil kinerja kita, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Dari 80 LP yang sudah 84 LP yang sudah masuk, itu sudah hampir sekitar 46 LP yang sudah kita selesaikan, sudah hampir dari setengahnya. Bahkan memang dari beberapa laporan yang masuk pun itu juga dari LP-LP tunggakan yang sudah kita selesaikan, seperti itu. Ada kasus yang menjadi atensi dari reskrim sendiri itu berapa kasus yang menjadi atensi? Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi perbincangan di banyak publik. Pertama terkait masalah kasus penemuan mayatnya almarhum Kornel Kondolori. Sementara ini kemarin juga kita baru pertemuan dengan pihak keluarga menyampaikan perkembangan hasil seperti apa sampai dengan sejauh ini. Dengan pihak keluarga kemarin saya sudah melakukan pertemuan, saya sudah menjelaskan sejauh mana proses yang kita jalani saat ini. Kemarin kita baru menyampaikan hasil uji lapor yang kemarin kita lakukan, kemudian hasil koordinasi kita dengan pihak Telkomsel terkait dengan beberapa informasi yang kita dapat terkait dengan nomor-nomor yang sempat memberikan telepon ataupun informasi yang sedikit menjadi pertanyaan dari pihak keluarga.
Kemudian rencana tindak lanjut kita adalah melakukan beberapa panggilan saksi-saksi lagi yang akan kita lakukan konfrontir dengan pihak keluarga terkait masalah keterangan-keterangan yang mereka berikan di pihak keluarga namun tidak diberikan ke pihak kita di satuan reserse. Ini yang terkadang menjadi kendala kita juga, karena apa yang disampaikan saksi-saksi dengan pihak keluarga itu ketika di kita itu tidak diberikan informasinya, sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak keluarga dengan pihak di serse. Makanya tindak lanjut kita adalah kita panggil lagi beberapa saksi-saksi yang kemarin sempat kita periksa untuk kita nanti lakukan konfrontir antara pihak keluarga dengan saksi-saksi yang kemarin sempat memberikan pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada pihak keluarga, seperti itu. Kemudian ada beberapa juga kasus mungkin yang ini juga adalah kasus tindak pidana korupsi. Sementara untuk prosesnya hal ini masih kita terus lakukan penyelidikan, karena seperti saya bilang bahwa dalam hal melaksanakan penyelidikan masalah kasus tindak pidana korupsi kita tidak bisa gegabah, karena benar banyak beberapa informasi ataupun data-data dukung yang perlu kita perkuat, karena kita tidak bisa sembarang menentukan kesalahan seseorang, apalagi menentukan kerugian seseorang. Mungkin banyak beberapa pendapat ataupun asumsi dari beberapa masyarakat yang mengatakan sekian M, bahkan ada yang sekian puluh M. Namun itu hanya pendapat, tidak dilengkapi dengan data yang lengkap. Nah, kita dari Satuan Reserse tidak bisa memberikan asumsi-asumsi sendiri tanpa adanya fakta, apalagi pemeriksaan dari ahli yang kita titipkan. Mungkin dari ahli-ahli keuangan, kemudian dari beberapa saksi-saksi ahli yang lain. Nah, untuk proses sementara kita akan terus melaksanakan pemeriksaan beberapa saksi-saksi terkait masalah ini, karena masih banyak saksi-saksi yang harus kita periksa, itu hampir sekitar 20-an lebih. Itu yang menjadi sedikit kendala adalah saksi-saksi yang ada ini berada di luar kota, tidak ada di wilayah Papua Barat ataupun di Papua, kebanyakan di wilayah Sulawesi, Jawa, bahkan ada yang di Sumatera, seperti itu. Terus langkah kedepannya dalam penanganan kasus ini seperti apa? Ada strategi khusus yang disiapkan oleh Pak Kasat sendiri atau seperti apa? Untuk penanganan kasus-kasus ini kan terkait dengan geografis, mungkin menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus. Baik, benar seperti yang kita ketahui juga bahwa wilayah geografis kita sendiri, wilayah khususnya Sorong Selatan sendiri, itu ada beberapa wilayah yang di pulau yang harus memang kadang seperti yang baru-baru ini anggota Resmo lakukan mencari barang bukti terkait masalah kasus pencurian mesin tempel. Nah, itu kemarin sempat berangkat ke daerah Kokoda, jadi mereka berangkat dengan ketinting kecil, jadi hanya berapa anggota saja yang bisa berangkat. Dan itu pun sudah terkendala, hampir anggota saya tuh sudah hampir sekitar 3 hari tidak bisa kembali dikarenakan cuaca yang masih angin, kemudian dari segi fasilitas yang kita miliki juga terkendala, tidak bisa langsung tembus ke wilayah itu. Tapi syukur anggota saya sudah kembali dan kasusnya juga sudah mau tahap 2, seperti itu. Jadi memang beberapa kendala kita adalah bahwa banyak juga laporan-laporan dari masyarakat yang dari jauh. Terkadang mereka kebetulan lagi datang ke sini, akhirnya mereka mau bikin laporan ke kita. Habis bikin laporan, kita ambil keterangan awal, kemudian kita lakukan penyelidikan. Ketika kita mau tindak lanjuti masalah ini, masyarakat ataupun pelapor sendiri sudah tidak berada di tempat, udah balik ke kampung. Nah, kampungnya yang jaraknya kadang jauh, ketika kita panggil tidak bisa mendatangi mendatangi undangan yang kita berikan. Nah, ini juga menjadi sedikit masalah. Tapi untuk menyikapi hal itu, saya sudah melakukan perencanaan dengan beberapa anggota unit-unit saya, khususnya yang menangani kasus-kasus dengan wilayah yang jauh dari wilayah TNI sendiri. Itu kita yang mendatangi, jadi kita yang menjemput bola. Kalau memang sudah berapa kali diundang, memang saksi-saksi tidak bisa menghadiri undangan, akhirnya ya kita putuskan kalau memang ada waktu, kita rencanakan untuk berangkat pemeriksaannya kita yang ke kampung, seperti itu.
Terus mungkin harapan atau pesan apa yang disampaikan untuk rekan kerjanya Pak Kasat di Facebook? Pesan atau pesan. Saya selalu berpesan dengan anggota kita, anggota saya terutama rekan-rekan kerja saya. Saya jarang sekali sebenarnya menyebut bahwa anggota-anggota saya, tapi saya lebih senang menyebut mereka adalah rekan, karena mereka lah yang membantu saya mengungkap semua kasus-kasus tindak pidana yang ada di sini. Jadi saya selalu mengarahkan rekan-rekan saya di Satuan Reserse sendiri di bawah kepemimpinan saya bahwa adalah jangan pernah putus asa dalam menghadapi satu tindak pidana. Kalau memang ada kendala ataupun ada permasalahan butuh solusi, ayo saya bilang ayo kita duduk sama-sama, kita bicarakan bagaimana solusinya bisa kita lakukan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, untuk wilayah-wilayah kasus-kasus atau laporan yang jauh, kita selalu duduk sama-sama, oke, kita atur waktu, kapan ada waktu kita berangkat ke sana, kita lakukan pemeriksaan ke sana, sehingga tidak menghambat proses penyelidikan yang ada, seperti itu. Dan selalu saya bilang ya kerja sesuai SOP, kemudian ya pahami adat istiadat yang ada, seperti itu. Terima kasih Pak Kasat.